Halo sahabat, selamat datang di video materi pelatihan berbasis kompetensi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam materi ke-22 ini, kita akan memberikan pelatihan berbasis kompetensi yang berjudul menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Pengertian laporan. Laporan adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan, sebuah laporan harus memuat data yang benar, objektif, dan sistematis. Tata cara penyusunan laporan. Ada beberapa tata cara dalam penyusunan laporan yang baik. Hal ini agar laporan dapat digunakan sebagai salah satu informasi yang akurat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Oleh karena dalam penyusunan laporan mengikuti tata cara sebagai berikut. 1. Cover. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Pendahuluan yang di dalamnya terdapat A. Latar belakang. B. Tujuan. 5. Pembahasan. 6. Penutup. Dan yang ketujuh, lampiran. Bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar? 1. Memilih topik. 2. Melakukan penelitian atau kegiatan. 3. Buat kerangka laporan. 4. Mulai menulis laporan. 5. Menyunting laporan. 6. Kesimpulan. 7. Penutup. Dan 8. Lampiran. Prinsip laporan. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penulisan laporan yang harus dicermati. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. 1. Lengkap. Artinya, data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. 2. Jelas. Sebuah laporan disebut jelas bila uraian dalam laporan tidak memberikan peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. 3. Benar atau akurat. Data dan fakta yang salah dapat menuntun pembaca membuat suatu keputusan yang salah. Jadi kebenaran dan keakuratan isi laporan sangat diperlukan. 4. Sistematis. Laporan harus diorganisasikan sedemikian rupa dengan sistem pengkodean yang teratur sehingga mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca. Laporan yang sistematis juga menunjang unsur kejelasan yang sudah diciptakan oleh unsur-unsur bahasa. 5. Objektif. Penulis laporan tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporannya. Pelapor harus bersifat netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu. 6. Tepat waktu. Ketepatan waktu mutlak diperlukan, karena keterlambatan laporan bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan. Rekomendasi. Rekomendasi harus disusun dengan teliti, akurat, dan memenuhi standar karena ini penting bagi pemangku kepentingan. Adapun tata penulisan rekomendasi sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil analisa data-data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 2. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat. 3. Mampu menjelaskan dan menunjukkan prioritas tindakan yang akan dilakukan. 4. Memberikan kontribusi yang konstruktif dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 5. Menunjukkan standar dalam proses evaluasi yang berkala. 10 prinsip dalam menyusun rekomendasi. A. Spesifik, khusus atau fokus. B. Measurable, terukur. C. Achievable, dapat dicapai. D. Result oriented, orientasi hasil. E. Time bound, terikat waktu. F. Solution suggestive. G. Mempertimbangkan prioritas, tata urutan, dan resiko. H. Beralasan. I. Merespon akan permasalahan. J. Memiliki target. Teknik komunikasi efektif. Proses komunikasi dapat dijelaskan hubungannya dengan proses perubahan sosial.
Mengkomunikasikan arah strategi kebijakan dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan pada orang lain untuk dapat memahami dan memecahkan permasalahan. Fungsi komunikasi sosial. Komunikasi penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, dan kebahagiaan, serta menghindari tekanan. Fungsi komunikasi sosial membantu mencapai tujuan tersebut melalui komunikasi yang menghibur dan mempererat hubungan antar individu. Penjelasan capaian apa saja yang harus dilakukan oleh peserta. Elemen kompetensi 1. Mempersiapkan bahan laporan hasil kerja. Elemen kompetensi 2. Membuat laporan hasil kerja. Berikut adalah tahapan-tahapan untuk menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Untuk detail selengkapnya, peserta dapat membaca modul yang telah dibagikan. Demikian video materi pelatihan berbasis kompetensi kali ini. Sampai jumpa di video materi pelatihan berbasis kompetensi selanjutnya.